Halo, selamat malam Sobat Menyala semuanya. Apa kabar? Baik-baik ya? Semoga baik-baik. Tapi di sini udah rame banget yang udah absen ya. Kita lihat dulu ya. Gila, udah rame banget nih. Di sini ada Surabaya hadir, ada dari Palembang, ada dari Bandung, ada dari Denpasar, Jogja juga hadir nih. Nah, Brebes ya. Oh, Jogja udah banyak nih. Kayaknya hari ini Jogja, Tangerang, Tasik, Bogor, Madiun, Lombok ya, itu typo nggak apa-apa. Kak sama J tipis deket, nggak apa-apa ya. Kakak Boy itu tadi dari Lombok, wah seru banget ya. Ada dari Bandung, nah tuh ya Lombok nggak apa-apa, tenang. Anyway, rame banget sekarang, seru hari ini malam ini kelas swing trading anti buntung. Nah ini nih dari swing trading juga harus mengetahui lebih dalam dulu nih swing trading itu apa. Aku juga nggak tahu nih sebagai MC kita hari ini sebagai Nyala Badi ya. Tapi boleh next dulu. Kita kenalan dulu. Kenalan, tidak kenal maka tidak sayang, kata orang dulu. Nah, di sini kita kenalan dulu. Aku Varian, aku Nyala Financial Fitness Buddy. Hari ini akan menemani kalian. Pokoknya sampai nanti kita bareng-bareng menjadi financial fit, tenang aja. Terutama sekarang swing trading Adi Buntung tadi ya. Jadi swing trading itu apa nanti akan dijelasin sama coach kita pastinya hari ini juga seru. Oke, boleh next dulu. Nah, sebelum itu apalagi apa namanya keseruan hari ini tuh banyak banget. Jadi banyak juga hadiah juga gitu ya. Jadi share keseruan kelas hari ini akan mendapatkan free one-on-one consultation senilai 1,5 juta. Jadi kalau di luar sana one-on-one consultation bersama katakanlah apa namanya financial planner gitu ya. Kalau yang lagi sering terdengar gitu ya. CFP atau CFP Certified Financial Planner gitu. Itu mahal di luar, tapi kalau di sini gratis. Caranya gampang banget. Gimana sih? Screen capture, kamu ikut kelas hari ini langsung di tag nih, di share ke IG story, terus tag ke @ruangmenyala dan @swingtradingindo ya. Nih ada aku di sini ya, coba nih foto nih. Ayo. 3 2 1, mantap. Pokoknya langsung di share IG story kalian. Apalagi nanti dari Kakak Aldo ya untuk coach kita hari ini Swing Trading Indo pas lagi memaparkan materi ya, kelasnya gitu ya. Nah, kalian langsung capture tuh gitu hari ini. Tapi tenang, nggak cuma ini hadiahnya karena stay tune sampai akhir. Kenapa? Karena akan kalian juga berpeluang untuk mendapatkan tas Moonstore dari Ruang Menyala gitu langsung for free juga. Itu bagus banget, itu eksklusif, jarang gitu ya. Oke, kita boleh next. Nah, untuk hari ini kalian itu lagi dapetin kesempatan untuk nge-gym finansial atau solusi nge-gym finansial. Nah, di solusi nge-gym finansial tuh bisa dapetin apa aja sih gitu ya. Ada apa aja sih? Yang pertama ada unlimited akses mengukur kesehatan finansial. Nah, ya kan, financial fitness check up. Kalau sakit, medical check up. Kalau sakit secara fisik ya, kalau secara finansial juga harus financial fitness check up. Jangan lupa di sini gratis semuanya. Setara 1 juta, tapi gratis, tenang aja. Ya, unlimited lagi. Langsung nanti tolong ya kakak-kakak, badiku, di chat juga. Nanti biar langsung klik. Terus sesi konsultasi bersama CFP atau Certified Financial Planner setara 1,5 juta rupiah gitu ya per sesi. Dan itu gratis. Caranya gampang kayak tadi, cuman screen capture, foto-foto, di-share ke IG story. Jangan lupa di-tag ya. All access konten di ruangmenyala.com. Jadi kita punya ruangmenyala.com ya, platform edukasi kita. Ada guidebook, video kelas, artikel, podcast semuanya. Setara 1 juta per tahun. Ini semuanya for free juga. Jadi member syaratnya cuma jadi membernya cuma kayak bikin akun sosial media gitu ya. Itu gampang banget. Nah, langsung aja di www.ruangmenyala.com. Terus juga ada unlimited access dan visit di Financial Fitness Gym. Nah, ini juga tempat nge-gym finansial offline pertama di dunia. Kita bikin satu udah di Surabaya dulu. Nanti habis itu kita bikin lagi di Jakarta. Jangan lupa nanti pertengahan tahun ini. Nah, itu free akses semuanya. Terus juga, nah yang sekarang solusi nge-gym finansial yang kalian lagi lakukan nih, lagi datengin gitu ya, Financial Fitness Class bersama Financial Fitness Squad. Nah, Financial Fitness Squad hari ini kita ada coach, yaitu ada Kaldo nanti ya, kita akan sapa-sapa. Nah, ini unlimited akses ke kelas finansial setara dengan 10 juta per tahun, tapi kita kasih gratis. Cek jadwal dan daftar langsung di ruangmenyala.com atau di bit.ly/daftar FFC. Nanti ada di chat juga, dibantuin Badi, langsung tinggal klik-klik aja gitu linknya ya. Oke, boleh next. Nah, tadi juga syaratnya di ruangmenyala.com, www.ruangmenyala.com, daftar aja. Langsung kayak bikin akun tuh, bikin username sendiri, terus nama email biasa lah. Kita nggak usah ribet-ribet. Terus harus jadi nasabah nggak Kak ini? Enggak.
Nanti kalau nggak jadi nasabah nanti sewaktu-waktu harus bayar. Ini kayak cuman gratis trial loh, nggak ada. Ini gratis terus sampai kapanpun ya. Tenang aja. Tapi jangan lupa menggunakan kode referensi FFC X nyala gitu. Langsung scan-scan. Atau gampang ini ruangmenyala.com juga di handphone bisa. Oke, next. Nah, jadi financial fitness class hari ini berbeda dari webinar kelas lainnya gitu ya, kelas-kelas lainnya. Karena apa? Karena ada 1001 topik sesuai dengan masalah kamu, 80 kelas yang mencakup semua permasalahan finansial. Nah, ini seru banget ya. Jadi pokoknya banyak banget topik-topiknya. Terus juga praktek langsung di tempat. Pembelajaran akan langsung di tempat, langsung praktek gitu ya. Kayak kelas-kelas pada umumnya gitu. Bukan kayak webinar sekali lepas, webinar dari ini selesai, webinar ini enggak. Kita kelas rutin setiap Selasa dan Kamis jam 7 malam. Nah, terus juga yang ketiga, ada curcol boleh diulang jangan. Nah, yuk sama-sama kita belajar dari curhatan satu sama lain supaya nggak ngulangin kesalahan yang sama. Kenapa kok nggak boleh curcol lagi? Berarti nggak boleh konsultasi lagi? Boleh. Tapi curcolnya yang lebih baik itu, jangan yang diulang yang kesalahan sebelumnya. Dengan kita pasti harusnya sih nggak mengulang gitu. Yang terakhir ada bimbingan habis kelas ya. Tadi lanjutkan perjalananmu menuju financially fit. Kita harus sama-sama menjadi financially fit dengan konsultasi bersama financial fitness trainer. Jangan lupa dulu cek juga kesehatan kalian di financial fitness check up. Cek kesehatan finansial itu penting banget ya, sobat. Itu boleh next. Nah, topik hari ini swing trading anti buntung ini juga jujur aku pun ya sebagai nyala badi butuh tahu banget ya tentang swing trading. Ini pengen tahu banget kelas hari ini. Jadi penasaran. Jadi aku agak ngebut ya. Nggak apa-apa ya karena aku penasaran banget biar lamanya di coach kita gitu. Kita akan bedah dulu ya topik hari ini ada 4 yang akan kita bedah dari why, what, how, tips ya. Yang why, kenapa banyak orang yang masih belum memahami mengenai konsep trading, terutama swing trading. Nah, ini hati-hati karena banyak trading bodong ya. Nah, di sini kita belajar juga. Terus yang kedua, what? Apa yang harus disiapkan secara mental oleh seorang swing trader? Itu penting banget. Dan yang ketiga, how? Bagaimana caranya memulai menjadi swing trader dan cara mengelola psikologis ya kita ketika menjadi swing trader. Dan yang keempat adalah tips dan trik untuk sobat penyala supaya bisa menjadi swing trader ya sesuai dengan profil resikonya. Nah, ini penting. Jadi kita udah bedah-bedah langsung dikasih tips. Nanti terakhir dikasih solusinya bersama OCBC tentunya ya. Oke, boleh next. Nah, ini dia coach kita. Financial Fitness Squad kita hari ini adalah ada Coach Aldo ya. Halo Coach. Kita boleh bersapa-sapa dulu sama Coach Aldo nih. Halo Mas Varian. Halo Coach. Gimana? Malam sehat Coach ya? Aman, Mas Varian. Sehat ya. Ini semangat. Yes. Ini rame banget hari ini, Coach. Jadi kayaknya aku agak ngebut, biarin ya, biar Coach nanti langsung diambil alih sama Coach nih. Oke, thank you Coach. Nanti ditunggu sebentar lagi. Aku mau nyapa juga trainer yang lainnya juga nih. Nah, di sini nggak cuma Coach Aldo, kita juga Financial Fitness Squad kita ada Financial Fitness Trainer. Nah, ini ada Kakak Piona. Aduh, halo Kakak Piona. Halo, selamat malam Kak Varian dan Coach Aldo dan pastinya sobat menyala semuanya. Halo Kakak Piona. Nah, Kakak Piona nih senyum kayaknya udah semangat banget, udah nggak sabar untuk menjelaskan terkait edukasi-edukasi dan info-info ya langsung ya dari Kakak Piona nih. Iya dong, saya juga pengen belajar nih soal swing trader ini nih Kak Varian. Penasaran juga. Atau kita sama-sama semuanya sama-sama belajar ya sobat ya. Oke Kak Piona nanti akan ada sesinya, jadi tunggu dulu. Jadi stay tetap sama aku juga nanti. Oke, kita mau lanjut lagi next dulu. Nah, aku mau kasih tahu dulu bahwa kelas hari ini itu dipersembahkan oleh Nyala by OCBC NISP yang memiliki tagline apa? Iya, TOPBGT. T, tumbuhkan uang mulai dari 20.000 plus deposit bunga 3% hingga 3% ya. O, online transaction lengkap di One Mobile, no biaya-biaya karena One Mobile kita adalah super financial apps juga, bebas biaya admin, tarik tunai, transfer online. P, promo di mana-mana, cashback 10% pasti menggunakan QRIS atau debit online juga tiap hari ya. B, belajar seru bersama ruangmenyala.com tentang finansial banyak banget. Terus G, gratis financial fitness check up tadi ya, konsultasi juga gratis, semuanya ini all gratis. G-nya gratis semua pokoknya. T, nah yang terakhir ya tentunya harus ikutan karena di sini juga ada hadiah cashback. Jadi di sini bukan Nyala atau Nyala adalah solusi nanti dari segala solusi gitu ya. Jadi buka dulu aja karena ada hadiah cashback 1 juta. Plus nggak cuma itu, eksklusif Menyala Kit X Monster senilai Rp500.000 bayangin ya. Sobat ya. Bunga deposito penawaran khusus hingga 3%. Terus juga, nah ini menarik juga. Nanti Kakak Piona bakal memberikan saham loh. Free 3 lot saham, bayangin. Ikut kelas, nanti ikutin syarat ketentuan ya pastinya ya. Tapi langsung kita kasih modal.
3 lot saham. Ya, nanti sahamnya apa? Nanti di-spill sedikit nih sama Kakak Fiona nanti di akhir ya. Terus jangan lupa menggunakan kode promo menyala cashback dash 2405, 24 Mei maksudnya gitu ya. Jangan lupa itu penting banget ya. Tuh dilihat juga syarat dan ketentuan biar nanti oh ini mah gini ya. Kita mah langsung transparan. Lihat dulu syarat dan ketentuannya. Gitu. Tapi ingat ya ini nggak ada pungut biaya yang lain-lain ya. Tenang aja. Oke, boleh. Next. Nah, swing trading anti buntung. Nah, untung dia takutnya ntar anti bunting. Nah, jangan ya. Itu bisa typo. Tapi di sini produser udah berkelas produser kita kelas hari ini ya. Oke, boleh next. Kita bacain dulu artikel-artikelnya. Jadi biar kita cukup memahami juga ya. Kebetulan aku juga kurang paham, jadi aku juga pengen bacain dulu nih artikelnya. Investasi saham atau trading saham, mana yang lebih baik? Nah, di sini kalau ada yang bold nih ya, bagi orang yang berusaha mendapatkan penghasilan dari saham setiap harinya, maka dia akan menerapkan trading dalam mengejar keuntungannya. Nah, ini kalau misalkan dia saham udah penghasilan tuh langsung jadi trading untuk mengejar itu ya. Di sisi lain ada orang yang relatif santai dalam mengejar keuntungan yaitu dengan cara investing. Jadi sesuai dengan profil resiko. Nah, so tahu nih MC kata dia. Sorry ya, nggak apa-apa. Nanti kan dijelasin. Di sini juga nih mana. Ntar dulu dong, sabar dong. Nah, gitu ya. Operator kita cepet udah nggak sabar sama Coach Aldo sama trainer Piona kita nih. Mana yang lebih baik antara investing atau trading saham? Kembali lagi ke tujuan kita masing-masing. Trading lebih cocok untuk orang yang berusaha mendapatkan penghasilan dari saham setiap harinya, sedangkan investasi untuk orang yang relatif santai nih dalam mengejar keuntungan. Nah, ini source-nya juga dari tagar.id. Nah, boleh next, ada satu lagi ya. Pentingnya kendalikan emosi sangat berinvestasi. Nah, ini kalau aku kayaknya langsung makanya banyak yang rugi. Ini dari keuangan.kontan.co.id ya. Segala sesuatu yang dilandasi oleh emosi pada dasarnya tidak baik, termasuk dalam berinvestasi. Emosi hanya akan membawa Anda terpuruk lebih dalam ya, sehingga hilang kesempatan memperoleh cuan. Nah, ini penting banget ya. Anda harus mampu mengelola emosi ketika berinvestasi. Tidak terlalu larut dalam euforia ketika investasi Anda meraih keuntungan besar, tetapi Anda juga tidak marah ketika investasi anjlok dan merugi. Nah, ini FOMO juga ya, ikut-ikutan dan segala macam. Ini juga harus mengendalikan, tahan, sabar ya. Benar-benar pelajari dulu. Ternyata sesuatu yang dilandasi emosi itu nggak baik tuh, kan benar. Ketika sedang berinvestasi jangan terlalu larut dalam euforia. Itu dia ya. Ini dari keuangan.kontan.co.id. Nah, dari sini dari artikel kita makin nggak sabar untuk sama Coach Aldo dan trainer Piona nantinya. Boleh next dulu kita lihat. Nah, trading terlihat menyenangkan jika bisa meraup keuntungan. Tapi kalau kamu tidak tahu strateginya, apa iya kamu bisa menikmati trading for living? Nah, ini nih, trading for living ini juga udah sering banget aku dengar. Karena aku udah di sekitar teman-teman yang concern dan aware terhadap finansial gitu ya. Yang menuju financial living sering banget nih, trading for living. Pengen juga sih kayaknya kayak trading for living itu kayak siapa namanya? Banyak lah itu. Warren Buffett ya gitu ya. Oke, nanti dah aku takut salah-salah nih, banyak bacot, salah-salah, so tahu lagi. Oke. Anyway, langsung aja mungkin kita next dulu. Nah, ini dia, mungkin aku boleh lempar dulu ke Coach Aldo nih. Halo Coach. Halo. Nah, mungkin ya nggak sabar sobat menyala semua termasuk aku. Jadi boleh silakan Coach Aldo untuk memaparkan materi ini swing trading anti buntung. Silakan Coach. Oke, aku share screen dulu ya. Screenku terlihat ya, Mas Varian? Ya, terlihat. Silakan Coach. Oke, selamat malam Mas Varian dan juga teman-teman dari OCBC Menyala dan juga seluruh peserta pada webinar pada malam hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik. Supaya nggak berlama-lama, saya mau langsung masuk ke materi aja. Kita bahas tentang swing trading dari basicnya pada malam hari ini. Oke, pertama mungkin di sini ada yang pemula juga ya, karena pesertanya juga rame. Mungkin juga ada yang pemula banget, ada yang belum tahu apa itu swing trading. Di sini aku mau jelasin tentang apa itu swing trading. Pertama, harus diketahui dulu bahwa setiap trader, pelaku pasar itu bebas menentukan cara dia bertransaksi. Cara bertransaksinya, kemudian jangka waktu transaksinya itu bebas ditentukan oleh setiap
pelaku pasarnya masing-masing. Jadi ada trader yang cari cuan itu sangat cepat waktunya. Contohnya di bawah 1 menit itu sudah beli dan jual beberapa kali. Itu ada. Ada juga yang agak slow. Misalnya belinya hari ini, jualnya nanti 2 hari, 3 hari kemudian. Ada juga yang long term banget. Contohnya Pak LKH, mungkin teman-teman harusnya tahu Pak LKH itu long term banget ya. Dia beli saham dan kemudian mungkin di hold sampai lebih dari 5 tahun. Nah, itu yang dinamakan time frame, dan setiap trader ataupun setiap investor, tapi kita lebih spesifik trader ya hari ini. Trader itu bebas. Dia menentukan waktu tradingnya ataupun cara transaksi, cara analisa, dan juga segala halnya itu masing-masing. Kemudian di sini aku mau jelasin bahwa tools, alat yang digunakan untuk menganalisa swing trading adalah, anyway, mau jelasin dulu, swing trading itu sesuai artinya ya. Swing trading itu artinya kan, swing itu kan kayak mengayun, trading itu berdagang. Jadi memanfaatkan naik turunnya pergerakan saham yang tergambarkan di chart. Di chart ya, di chart kita tahu bahwa harganya nggak lurus ke atas, pun nggak lurus dari atas ke bawah, tapi naik kemudian turun, naik turun. Nah, memanfaatkan ayunan-ayunan harga di chart, seperti itu. Untuk tools-nya sendiri, swing trading itu menggunakan technical analysis, dia pakai chart dan kemudian bisa juga pakai indikator sesuai keinginan tradernya itu sendiri ya, teman-teman. Kemudian time frame untuk swing trading ini nanti dibagi lagi menjadi 2. Karena swing trading ada yang short term, ada walaupun short term tapi nggak 1 menit 2 menit, itu namanya scalper ya. Scalping namanya. Ini swing trading yang short term itu lebih ke misalnya 3 hari sampai 1 bulan, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai 1 bulan. Ada juga swing trading yang time frame-nya itu beli, kemudian jualnya itu mungkin view analisanya itu sampai 5 bulan, sampai 8 bulan, 11 bulan ke depan. Itu namanya long swing trading lah. Swing trading yang time frame waktunya itu lebih panjang lagi. Kemudian di swing trading juga, teman-teman harus tahu yang namanya tren. Tren pergerakan harga itu ada 3 ya. Teman-teman harusnya udah tahu semua, ada yang namanya uptrend, sideways, dan juga downtrend. Dan swing trading bisa memanfaatkan salah satu dari tren yang ada di market. Jadi teman-teman bebas juga pilih nanti misalnya jadi seorang swing trader, hanya mau main di saham yang uptrend, downtrend, ataupun sideways. Kemudian keempat, harus bisa juga seorang swing trader itu menentukan, memilih salah satu entry point yang ada. Karena ada 2 lagi nanti, dibagi 2. Yang pertama itu buy on support, ataupun buy on resistance, atau bisa disebut buy on breakout. Oke. Kemudian saya akan bahas cara menjadi swing trader. Yang pertama, teman-teman harus pilih salah satu tren yang ada di antara 3. Jangan 3-3, lebih baik fokus 1 ya. Karena saya ini percaya bahwa kalau kita bisa fokus sama 1 aja, laser fokus namanya. Kita benar-benar pilih 1 dan mengorbankan yang lain. Maksudnya begini, kita ini bisa main di trend uptrend, sideways, dan juga downtrend. Bisa juga cuan di ketiganya. Tapi bisa juga loss di ketiganya. Nah, kenapa nggak pilih 1 aja dan tekuni 1 tren aja? Sehingga kita jadi master di situ, sehingga nanti bisa bikin portofolio growth kita itu berkembang dengan pesat. Supaya nggak banyak kegocek juga kalau misalnya main di semua tren. Kemudian teman-teman harus memilih di antara 2 tadi yang aku jelasin, bahwa ada 2 entry point. Bisa buy on support, bisa juga buy on breakout. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus bisa bikin trading plan dan harus disiplin. Harus trading selalu dengan plan dan harus menjalankan plannya. Pertama, orang kadang-kadang itu nggak punya plan, dia trading asal beli, baru nanti dia nanya, baru dia mikir, ini cut loss di mana ya? Ini take profit di mana? Salah. Planning itu sebelum. Contoh misalnya teman-teman bikin rumah. Planning itu kan sebelumnya. Ini loh posisi kamar mandi nanti di mana, kamar 1 di mana, garasi di mana. Setelah jadi planning, baru dieksekusi sesuai plan. Begitu juga dengan trading.
Jangan kita buy dulu, bikin plan belakangan. Itu kebalik dan sangat-sangat sulit teman-teman untuk berhasil jika melakukan trading model seperti itu. Trader profesional selalu dia planning sebelum dia trading, kemudian dia trading sesuai dengan plan yang sudah dia buat, seperti itu teman-teman. Nah ini di sini saya kasih contoh terkait yang tadi saya jelaskan, trend, entry point, dan juga plan. Di sini ada trend, ada uptrend, downtrend, dan juga sideways. Teman-teman harus bisa pilih salah satu di antara ketiga ini. Ini jelas clear uptrend ya, karena harganya membentuk high, low, higher low, dan seterusnya. Dan juga ini sideways, harga nggak kemana-mana. Dan yang sebelah kiri bawah ada downtrend. Teman-teman bisa pilih satu di antara tiga trend yang ada. Kalau saya pribadi, pilihnya uptrend karena kita ini untuk cari cuan itu harganya harus mengarah ke atas. Dan tren ini ibaratnya arah angin. Kalau arah anginnya ke atas, itu kan harga lebih mudah ke atas. Dan ini yang saya pilih untuk jadi tren yang saya akan selalu tradingkan. Saya tutup mata sama saham sideways dan juga downtrend. Seperti itu. Kemudian ini adalah entry point yang bisa teman-teman pilih. Di antara dua ini ada buy on support, ada juga buy on resistance. Anyway, sedikit cerita tentang swing trading. Ini ya, kita memanfaatkan ayunan ini. Karena harga dari sini kan naik, kemudian turun, naik lagi. Dia nggak langsung dari sini naik ke atas sini. Jadi itu yang dinamakan swing trading. Untuk memperjelas aja. Nah, ini contoh buy on support. Jadi dia uptrend, mulai dari sini dia sudah uptrend, dari sini sudah uptrend. Akhirnya di sini dia koreksi dan kemudian ada candle mantul satu di area supportnya. Kemudian teman-teman bisa beli di sini. Bisa buy di sini dan kemudian memanfaatkan pergerakan harga yang akan menuju ke higher high. Higher high itu adalah high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Ini high sebelumnya, namanya trend, pasti akan higher low, kemudian bikin higher high. Jadi bisa beli di support. Atau pilihan kedua ada buy on resistance atau juga disebut buy on breakout. Jadi teman-teman tentukan dulu resistennya. Ini contohnya adalah PTBA. Resistennya ada di sini. Kemudian di sini jelas resisten, bisa beli di sini karena udah tembus resisten di sebelumnya. Dan keduanya sama, lari. Prinsipnya adalah bermain dengan tren, uptrend. Itu sangat membantu teman-teman. Dan saya sangat sarankan untuk main di uptrend. Karena emang arahnya tuh arah atas. Lebih mudah ke atas dibanding arah bawah. Seperti itu. Kemudian, ini contoh plan sebelum kita membeli saham. Kita harus sudah ada nama sahamnya. Kemudian kita sudah tahu trennya. Contohnya ini misalnya sudah uptrend. Kemudian kita harus tahu titik buy-nya. Kita pilih buy on support atau buy on breakout. Tapi intinya adalah titik beli harganya itu sudah megang. Jadi udah ditulis nih. Gue nanti beli di sekian karena misalnya breakout resistennya ini di harga sekian. Misalnya 2250 breakout resisten, gue bakal beli di situ kalau harganya nyampe ke situ. Kemudian sebelum beli, ini harus sudah lengkap duluan nih. Stop loss. SL ini stop loss, yang belum tahu adalah titik di mana jika harga setelah kita beli, dia naik, kita beli. Kemudian dia turun, itu namanya stop loss. Misalnya turun ke 2190, kita harus jual rugi di situ. Kenapa jual rugi? Kan trennya turun, rugi dong. Bisa jadi dia naik ke depannya. Pertama ya, kita nggak ada yang tahu dan kemudian pasar saham ini memang ada risikonya. Kalau kita trading, pasti ada risiko loss-nya. Dan namanya risiko loss harus kita minimalisir. Minimalisirnya dengan apa? Dengan trading dengan risk to reward ratio yang bagus. Contoh risk to reward ratio yang bagus kayak gimana? Kayak ini yang saya contohkan. Buy 2250, stop loss-nya di 2190. Ini tuh 60 poin. Dari jarak buy ke cut loss itu turunnya 60 poin. Tapi dari buy ke TP1, take profit 1, harga take profit satunya itu lebih dari 60 poin. Jadi 120 poin untuk TP1-nya. Jadi ini yang dinamakan risk to reward ratio. Dan teman-teman kalau mau trading itu sangat, kalau bisa dibilang wajib, mungkin saya mewajibkan untuk bikin trading plan yang risk to reward ratio-nya itu bagus.
risk-nya itu kecil, tapi reward-nya itu jauh ke atas. Seperti itu. Dan tren ini bisa membantu teman-teman untuk mencapai reward yang jauh kalau teman-teman bisa tentukan entry point yang bagus. Kemudian ada juga take profit 2. Misalnya habis beli dia naik ya, kemudian kita jual 50% aja di 2370, sisanya kita TP nanti kalau naik ke 2450. Itu untuk menjaga risk to reward ratio bagus. Sehingga misalnya kejadiannya gini. Trading pertama kita beli cut loss-nya misalnya 1%, oke. Trading kedua cut loss lagi 1%. Trading ketiga cut loss lagi 2%, total 4% cut loss. Tapi nanti sekalinya take profit itu 6% sampai 15%. Cukup satu take profit itu kita ngabisin semua loss kita. Jadi loss kita, rugi-rugi kita itu langsung jadi plus karena satu trading. Sedangkan kalau misalnya risk to reward rasionya jelek, misal belinya di 2250, stop loss-nya di 2000, jadi minus 250 poin. Take profit-nya 2300, deket gitu. Take profit-nya segini, tapi cut loss-nya ke bawah lebar banget. Nah, itu nanti capek tradingnya. Kenapa? Misalnya teman-teman trading pertama, untung 3% doang ya, karena dikit doang langsung take profit 3%. Untung kedua 3%, untung ketiga 3%. Di total 9%. Tapi sekali cut loss minus 10%. Jadi 3 trading pertama itu seperti percuma. Cuman 3 kali trading, hilang sama 1 kali loss. Itulah pentingnya bikin trading plan yang risk to reward rasionya itu bagus. Jadi kita nggak masalah loss. Misalnya loss, which is itu emang udah pasti, karena ini kan trading, ada risikonya. Kena loss, nggak apa-apa. Yang penting nanti ada next opportunity. Kalau loss lagi nggak apa-apa. Yang penting nanti saatnya profit itu ngabisin semua loss, jadi profit ujungnya. Seperti itu. Bikin plan yang baik. Next. Kita ini bagaimana? Kita perlu tahu bagaimana cara mengolah psikologi seorang swing trader. Yang pertama, jangan reaktif. Pertama teman-teman harus, tadi kan udah tahu langkah-langkah cara jadi swing trader ya, pilih trend, entry point, dan kemudian kemudian bikin plan. Teman-teman harus stick sama trading plan dan juga sistem trading teman-teman. Jangan reaktif sama berita-berita di luar maupun apapun yang orang lain posting. Karena sekarang kan zamannya medsos di mana semua orang itu bisa posting terkait analisanya, terkait cuannya, terkait apapun bisa diposting, dan itu mempengaruhi pikiran kita. Kalau kita reaktif, contoh misal kita lagi swing trading, kita pilih beli PTBA misal. Ini bukan rekomendasi ya teman-teman. Kita misal pilih beli PTBA. Kemudian atau enggak misalnya BBRI lah. Kita misalnya pilih beli BBRI, terus kemudian kita baca berita atau enggak ngikutin Instagram siapa, dia bilang hal negatif terkait BBRI, dan kemudian kita melanggar trading plan kita yang udah kita buat cuman karena noise dari luar. Nah, itu hindari. Jadi kuncinya adalah yang nomor 2, percaya sama trading system pribadi. Jadi pertama build dulu, bikin dulu trading sistemnya, kemudian baru dijalanin, dan harus percaya sama trading system pribadi yang udah dibuat. Kita harus setia sama sistem trading kita melewati setiap kesulitan sama kemudahan, teman-teman. Karena namanya sistem trading itu nanti ada saatnya dia itu nggak cocok sama market, nggak fit sama market, sehingga memproduksi loss. Tapi nanti ada saatnya kalau kita sabar akan memproduksi cuan. Yang penting kan ujungnya adalah di saat kita cuan, ini nyambung sama risk to reward ratio. Di saat kita cuannya itu melebihi loss-loss yang udah misalnya emang nggak sengaja kena loss, misalnya 3 kali 4 kali loss. Yang penting sekali 2 kali cuan itu ngilangin semua loss-loss sebelumnya. Dan jangan kebalik. Dan biasanya orang kebalik. Kebaliknya gimana? Profit 9 kali, 1 kali loss, hilang tuh 99. Jangan seperti itu. Jadi di sini kelola psikologi adalah kedua, percaya trading sistem yang udah teman-teman bikin. Kemudian ketiga adalah sabar. Nah, ini juga kadang-kadang saya kena batunya karena nggak sabaran. Sabarnya harusnya itu kita harus sabar mengerti bahwa tidak setiap hari harus beli saham. Karena ini kan bukan day trading. Dan kita punya kriteria beli kita, dan harus kita tunggu sampai kriteria itu muncul baru kita beli. Jangan belum muncul kita paksain beli karena kita merasa
bosen beli saham daripada nganggur dana gua. Nah, jangan seperti itu. Kita bagusnya punya kriteria trading yang jelas dan kemudian sabar nunggu kriteria itu muncul baru beli saham. Seperti itu, teman-teman. Bagaimana mental yang harus disiapkan nih untuk menjadi seorang swing trader? Cuman satu, yaitu disiplin. Dan disiplin ini bukan cuma untuk swing trader, tapi segala jenis style trading yang kalian jalani. Mungkin nanti kalian ada yang jadi swing trader, ada yang jadi day trader, scalper, investor, anything, apapun. Mental yang harus kita punya sebagai trader adalah disiplin. Dan disiplin ini banyak lagi. Contoh pertama, disiplin trading masuk ke pasar harus selalu dengan plan sebelumnya. Itu harus disiplin. Kemudian nanti ada disiplin yang kedua yang harus kita lakuin. Disiplin mengikuti plan yang udah kita buat. Karena biasanya gini, biasanya kita udah bikin plan, oke lah. Oke, udah bisa bikin plan, oke. Tapi nanti eksekusinya beda sama plan yang udah dibuat. Nah, itu kan jadi pertanyaan juga. Untuk apa bikin plan kalau eksekusinya itu beda? Bedanya itu karena denial contohnya. Saya kasih contoh, misal trading plan by BBRI contohnya. By BBRI kemudian cut loss-nya di sekian. Udah ke harganya harus cut loss, tapi kita menolak untuk cut loss karena merasa sayang sama duitnya. Karena kita nggak mau rugi, kita menghindari kerugian langsung. Padahal menghindari kerugian langsung itu berbahaya karena kita bisa mendapatkan kerugian yang lebih besar setelahnya. Walaupun bisa jadi setelah di cut loss juga naik. Itu kan masalah, itu emang probabilitas yang akan terjadi dan memang harus kita hadapi. Jadi disiplin yang pertama adalah disiplin masuk dengan plan, disiplin menjalankan trading sesuai plannya. Kemudian yang ketiga adalah disiplin menjalankan sistem tradingnya terus-menerus walaupun nanti mungkin ada saatnya market nggak fit sama sistem trading kita sehingga kita loss mulu. Seperti itu, teman-teman. Jadi disiplin ini penting untuk dimiliki oleh segala jenis trading yang kalian jalani. Mental ini yang paling wajib dimiliki seorang trader. Seperti itu. Nah, ini ada tips dan trik untuk teman-teman semua di sini yang tertarik menjadi seorang swing trader. Pertama, tentukan time frame. Ini terkait kesabaran menunggu ya, sabaran menunggu dalam hold sahamnya. Karena yang tadi saya jelaskan di awal, time frame-nya itu bisa, swing trading itu bisa dari hold-nya itu cuma 3 hari sampai 1 bulan, ada juga yang hold itu sebulan sampai 8 bulan. Which is itu lama, kalau bagi saya lebih pilih time frame yang pendek. Jadi teman-teman, untuk yang bisa sabar lebih panjang, bisa pilih time frame yang lebih panjang. Tapi nanti analisanya pakai candle weekly atau monthly. Candle mingguan ataupun bulanan. Sedangkan untuk swing trading yang time frame-nya yang short, itu pakai candle daily. Contohnya yang tadi saya berikan di saat menjelaskan tren, itu ada candle daily. Itu dipakai untuk trading, swing trading short term, seperti itu. Jadi tentuin dulu nih, kalau misalnya teman-teman merasa bisa lebih sabar, silakan trading pakai time frame yang lebih panjang, karena nanti profitnya akan lebih banyak secara persentase. Contoh, misalnya untuk short term itu, saya itu biasanya take profitnya 10% sampai 20%. Tapi nanti kalau misalnya time frame yang lebih panjang, itu take profit bisa 50% ke atas. Tapi tentu beda di hold periodenya. Hold sahamnya itu periodenya beda tentu untuk mencapai gain sampai 50%. Itu beda dengan yang cuma 10% sampai 20% yang saya praktekkan. Jadi pilih dulu nih time frame-nya. Dan pastikan cocok dengan kepribadian teman-teman, yang orangnya sabaran atau enggak, seperti itu. Kemudian tips kedua, yaitu entry point-nya harus clear, mau buy on breakout atau support. Kalau saya praktekinnya buy on breakout, ini juga yang saya sarankan untuk teman-teman pakai buy on breakout. Kalau kita bisa timing, kita bisa bagus timingnya di saat cari titik breakout yang bagus, itu saham bisa cepat untuk plus 10 sampai 20% itu mungkin cuma 3 sampai 4 hari udah kena 10 sampai 20%. Asal bisa timing breakout-nya yang bagus.
Nah, tantangannya nanti misalnya mau timing breakout yang bagus adalah baca chartnya itu jangan pakai feel greedy. Kalau pakai feel greedy, kita ngelihat chart itu bawaannya, ini chart besok nanti akan arah atas seperti itu. Jadi ngelihat chartnya harus secara rasional, seperti itu. Kemudian tips ketiga adalah risk to reward ratio itu kalau bisa minimal 1:3. Jadi misalnya kita kalau cut loss itu 2%, take profit itu minimal 2 kalinya atau enggak 3 kalinya. Misalnya bikin plan buy-nya di 100, cut loss-nya itu 98, itu misalnya 2%, kemudian tapi take profit-nya itu di 106. Jadi 6% ketemu 2%, itu 1:3. Itu bagus supaya nanti kalau teman-teman loss 2 kali itu bisa hilang loss-nya tersapu sama 1 kali win. Sedangkan kalau risk to reward ratio-nya jelek, nanti kebalikan ceritanya seperti yang tadi udah dijelaskan. Kemudian yang keempat dan yang paling sulit, disiplin. Karena disiplin ini namanya disiplin ya. Seperti misalnya teman-teman di sini ada yang udah pernah coba jalanin diet ataupun fitness, mungkin udah tahu pasti yang terberat itu adalah disiplin. Karena disiplin ini terkait pikiran kita ya, menjaga pikiran kita agar supaya stick to the plan. Kita nggak kabur kemana-mana. Dan itu yang susah. Karena sometimes kita pengen keluar jalur karena kalau di trading ada fear of missing out. Kita harusnya misalnya belum beli, tapi karena kita takut ketinggalan, kita masuk duluan. Itu kan salah satu bentuk ketidakdisiplinan. Dan itu terkadang terjadi juga sama saya. Mungkin teman-teman di sini juga. Jadi disiplin adalah hal yang terberat, tapi ini yang harus dibangun untuk menjadi seorang swing trader yang berhasil. Seperti itu. Tambahan satu nih, mungkin pertama main di saham uptrend dan kemudian harus bisa jago baca chart, tapi nggak mesti hafalin chart pattern-nya. Cuman pinter-pinter aja, nitikin di mana high, di mana low, di mana higher low, yang di mana itu titik entry yang bagus untuk menuju higher high setelahnya. Mungkin itu Mas Varian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Masih mute. Duh, mohon maaf ya. Terlihat sekali tegangnya. Oke, thank you Coach Aldo. Seru banget. Berarti tadi udah, yang penting mas sebenarnya disiplin ya. Nanti kalau belajar itu sih ngelihat banget kayak tadi juga sempat dibilangin bahwa yang paling sulit nih yang keempat yaitu disiplin. Nah, itu teman-teman sobat menyala. Jadi teman-teman sobat menyala harus disiplin. Nah, buat teman-teman sobat menyala semua yang ingin bertanya, boleh di kolom Q&A itu, di drop di kolom Q&A atau di chat. Tapi biar satu semua di kolom Q&A. Nanti juga akan Coach Aldo akan Coach Aldo ya nanti akan menjawab beberapa pertanyaan juga. Jadi ditunggu dulu nanti. Tapi sebelum itu, boleh next. Sebelum kita menjawab, nah jangan lupa nih, mumpung nih kita bertiga nyalain kamera nih, ya. Senyum sedikit Coach Aldo dan Kakak Fiona. Nah, karena share keseruan hari ini akan mendapatkan free one-on-one consultation bersama nyala trainer kita si FP ya, seharga $1,5 juta, gampang banget. Screen capture kelas hari ini ya, terus share di IG story dan tag @ruangmenyala dan @swingtradingindo. Jangan lupa karena mendapatkan hadiah nih lumayan. Jangan lupa nanti di akhir juga ada tas Moonstore. Nah, pokoknya tunggu, ikutin sampai akhir. Dan mau nanya nanti dijawab tuh di akhir. Tunggu sebentar ya. Boleh sebelum itu kita langsung ke trainer kita nih, Kakak Fiona. Silakan Kakak Fiona, boleh. Thank you Kak Varian. Saya izin share screen ya. Oke. Oke, sebelumnya thank you banget nih Coach Aldo untuk materi yang sangat insightful ya dan proven pastinya. Jadi kita semua di sini termasuk saya dan sobat menyala sekalian bisa tahu nih pondasi apa yang perlu dimiliki kalau kita mau jadi seorang swing trader. Di mana disiplin atas trading plan itu adalah kunci ya. Di mana memang disiplin ini merupakan mental yang harus kita miliki kalau kita mau berhasil dalam apapun ya sebetulnya. Jadi tipe investor apapun, disiplin adalah kunci.
Dan aku juga mau remind nih bahwa ada pondasi yang nggak kalah penting, terutama dalam financial planning, supaya kita bisa financially fit dan meraih financial goals kita di masa depan. Hari gini, skill financial planning itu sifatnya wajib ya, apapun background pekerjaannya, apapun background pendidikannya. Kalau kita mau sejahtera di hari nanti, kita wajib nih paham atas financial planning dan dipraktekkan. Karena financial planning itu nggak melulu soal investasi. Kadang kita terlalu excited ya sampai kita melewatkan satu pondasi penting, yaitu bagaimana kita bisa mengelola pendapatan, pengeluaran, terus juga tabungan dana darurat, proteksi atas aset, karena itu semua merupakan strategi bertahan kita sebelum kita mulai investasi. Itu merupakan safety net buat kita semua kalau kita nanti harus menghadapi resiko ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Dan sebelum berinvestasi, mungkin Sobat Menyala di sini ada yang sudah dan ada yang belum. Nah, untuk yang mungkin belum mulai investasi saham, pastikan Sobat Menyala memiliki tujuan keuangannya, biar lebih semangat ya dalam melakukan investasinya. Dan kenali profil resiko masing-masing, karena nggak semuanya suka jadi investor, nggak semuanya suka jadi swing trader, nggak semuanya suka jadi scalper, jadi pahami profil risiko masing-masing, supaya kita tahu nih, kita mau menjadi tipe investor yang seperti apa. Dan juga pelajari risk and reward-nya. Tadi Coach Aldo sudah berkali-kali mention risk reward, risk reward, risk reward. Jadi pastikan kita paham atas risk reward dan juga miliki skill analisa. Tadi Coach Aldo juga udah spill ya, kalau mau jadi swing trader, ya paling nggak kita harus pahami skill dalam membaca chart ya, supaya kita bisa tahu nih mana yang lagi uptrend, gimana caranya kita bisa mengidentifikasi entry point untuk harganya. Dan yang belum mulai investasi saham, pastinya OCBC Sekuritas bekerja dengan OCBC NSP punya solusi di mana untuk mulai investasi saham as simple as buka rekening aja dulu, dan semuanya ya zaman sekarang itu tinggal dilakukan lewat smartphone teman-teman semua. Dan kalau di OCBC Sekuritas nih, kita udah punya special package untuk Sobat Menyala, di mana untuk nasabah kita berikan keleluasaan nih, mau transaksi lewat online trading boleh, mau lewat equity dealer juga boleh. Fee transaksinya kompetitif ya. Kalau lewat online cukup di 0,15% untuk beli dan 0,25% untuk jual. Kita juga tidak membebankan biaya minimum transaksi, tidak ada minimum deposit. 100.000 juga udah bisa beli saham bagus, terus tidak ada biaya market info bulanan, dan pastinya kita berikan yang namanya daily trading ideas dan market update. Karena kita paham banget nih, supaya kita bisa jadi investor yang sukses, kita juga harus tahu kan apa yang terjadi di market. Dan ini sedikit simulasi bahwa investasi saham itu sekarang affordable banget. Jadi sebenarnya no excuse kalau kita belum atau masih ragu berinvestasi di saham ya. 100.000 juga udah bisa beli saham bagus. Contohnya ya, kalau ada investor beli 2 lot saham SIDO aja, itu cuma 95.000, fee-nya pun receh ya. Jadi boleh dibilang mungkin lebih mahal jajan keseharian kita nih daripada biaya transaksi beli saham. Nah, ini ada sedikit contoh trading ideas yang kita berikan kepada para nasabah. Setiap hari itu pasti ada trading ideas pagi, siang, serta penutupan yang kita share lewat aplikasi online trading. Dan untuk para calon swing trader nih ya, jadi mungkin Kak Varian juga termasuk calon swing trader, kita juga sudah bekali fitur charting yang bisa diakses lewat mobile ataupun desktop. Jadi silahkan dipelajari. Dan ini dia nih kabar bahagia yang tadi juga udah di-spill sama Kak Varian untuk Sobat Menyala yang buka rekening Menyala dan buka rekening investasi saham bersama OCBC Sekuritas.
itu bisa kita kasih welcome gift dan modal investasi sebanyak 3 lot saham. Saham yang kita berikan itu juga bukan saham sembarangan ya, tapi saham SIDO yang mungkin value-nya itu bisa worth 300.000. Lumayan banget kan Kak Varian ya? Kak Varian udah koleksi banyak tuh kayaknya. Udah dong, pasti. Udah. Iya. Oke, mungkin itu aja dari saya Kak Varian. Ini sudah banyak sekali nih Q&A yang masuk. Oke, thank you Kakak Piona. Aduh nih tadi udah dikasih tahu tuh bahwa banyak banget keuntungannya juga tadi ya. Jadi di langsung bisa di aplikasi lihat chart-chart juga tadi. Jadi cocok juga untuk buat teman-teman yang ingin menjadi swing trader gitu ya. Tadi kan udah tahu swing trader itu seperti apa. Oke, mungkin boleh kita balik lagi ke slide kita. Nah, ini dia. Pas banget kita langsung Q&A karena banyak banget pertanyaannya, ini juga aku cukup kaget ya. Ini berarti benar-benar orang-orang kayaknya serius pengen untuk menjadi swing trader atau menjadi investor atau trader juga lah ya. Ini ya hari ini ya. Jadi aku udah mungkin kita dari semua ini kita sambil rangkum-rangkum juga dari Nyala Badiku ya, dari produser nih di sini udah langsung menyambung ke produser ya. Kita udah cek di sini ada pertanyaan pertama dulu, sebentar udah di recap. Ini dari Kak Elbert ya. Ini untuk Coach Aldonya mungkin udah adakah? Halo Coach. Ada, Udah, siap. Jadi di sini ada dari Kak Elbert nih. Coach, bagaimana cara menganalisa volume dalam menentukan konfirmasi untuk melakukan swing trading? Oke, volume ya. Iya. Jelasinnya sebisa saya ya, karena ini kan baik lisan aja ya, pakai volume lagi. Siap. Oke, jadi pertama saya ini biasanya beli yang sahamnya itu di posisi higher low. Misalnya kalau bisa dilihat sekarang itu yang di higher low itu ada BP, ada juga ESA, misalnya saya kasih 2 contoh. Kemudian pertama saya pengen dia itu bentuk uptrend dulu dari higher low-nya itu. Uptrendnya tapi maksudnya adalah short term uptrend aja. Gitu. Short term uptrend dan kemudian saya ngincar candle-nya itu tight. Tight itu maksudnya adalah nggak volatil, entah 1 hari ataupun 2 hari. Dan saya berharap di candle yang tight itu, volumenya itu dries up. Maksudnya adalah sepi. Nah, saya akan menentukan, saya akan beli kalau bisa breakout daripada candle tight itu plus volume. Tapi biasanya volumenya kan volume tuh beda-beda ya. Kadang breakout dulu, kemudian volumenya belum kebentuk. Tapi kalau saya nggak terlalu langsung lihat volume, kalau misalnya udah masuk screener saya dan kemudian posisi di higher low, udah bikin uptrend pendek, kemudian dia tight, kemudian di breakout tightnya itu, saya buy di situ. Seperti itu. Jadi untuk volumenya kalau bisa itu waktu tight itu candle kecil, nggak terlalu volatil di hari tersebut, itu kalau bisa volumenya itu di bawah 50 hari volume rata-ratanya. Seperti itu, Mas Varian. Semoga paham ya, karena ini pakai lisan aja. Oke, semoga kayaknya kalau Kak Albert mungkin udah bisa cukup memahami ya. Saya ini juga udah sering gitu ya. Jadi makanya menentukan konfirmasi volume tadi ya. Tapi sini mungkin ada sedikit pertanyaan lagi yang memang tambahan juga nih. Kalau cara memilih saham untuk swing trader dan cara melakukan screening itu gimana tuh Coach? Nah, kalau screening saya pakai otomatis sih. Jadi emang sekarang kan saham posisinya kalau nggak salah ada 700-an ya di Indonesia yang bisa kita beli. Dan itu banyak banget, nggak mungkin kita cari satu persatu, jadi kita perlu alat bantu. Kalau saya, di screener saya, di salah satu aplikasi yang bisa kita semua pakai Android itu, saya intinya dalam screeningan itu, pertama adalah harganya di atas moving average 100 dan 200, dan kemudian harganya juga di atas exponential moving average 20. Di situ. Kemudian saya maunya RSI-nya itu di atas 45 lah. Karena itu menunjukkan bahwa saham itu uptrend. Nanti setelah saya misalnya dari 700 muncul 50 saham di screeningan saya. 50 baru saya cek satu-satu seperti itu. Jadi nggak langsung dari 700. Dari 50 saya cek satu-satu, yang bagus saya catat, saya tulis supaya nggak lupa besoknya. Karena kan sahamnya bagus, tapi belum tentu hari belinya itu hari ini. Bisa jadi hari belinya itu besok.
saat candle-nya bagusnya mungkin besok. Jadi saya catat dan setiap pagi sebelum open market saya selalu check-in satu-satu seperti itu. Gitu tuh. Jadi makanya lebih harus tadi itu kayaknya kunci dari disiplin tuh itu tuh. Ini harus Aku disiplin iya. ngurusin ini juga. Iya kayak gitu benar. Makanya aku ngelihat dari Coach Aldo, waduh, ini juga ya cukup teknis juga gitu ya. Tapi anyway, Yes. ini juga ada lagi pertanyaan. Jadi kita beberapa dulu kita coba ke Coach Aldo dulu ya, ke Coach Aldo. Di sini juga ada pertanyaan simpel nih, Porto merah harus ngapain? Tambah muatan atau cut loss? Oke, tambah muatan itu meaning averaging down. Tentu, sekarang kita bahas terkait average down itu dulu ya. Sendiri average down adalah kita misalnya beli di 100. Harusnya tuh cut loss 95, tapi kita nggak mau cut loss waktu harganya turun. Oke, namanya kita denial. Udah salah pertama di situ. Kemudian turun ke 85 misalnya. Itu udah gede banget minusnya. Sekarang posisinya bingung nih, mau di average down atau diapain satu lagi tadi Mas? Average Di down atau apa? cut loss. Oh, di cut loss. Ya. Oke, at the first place-nya udah salah ya, karena harusnya masuk itu udah pakai plan, sehingga misalnya turunnya 95 dan emang cut loss 95 harus sudah jual. Kalau average down itu beda-beda pendapat setiap orang. Ada yang menyarankan, ada yang nggak menyarankan. Kalau saya pribadi sangat tidak menyarankan average down, karena itu pertama gini, saham itu kan kita pengen naik. Pas kita beli, dia malah turun. Berarti sahamnya jelek apa bagus? Berarti sahamnya jelek. Kalau kita pakai definisi saham yang bagus itu saham naik, saham kuat. Yang naik itu yang bagus. Tapi kalau kita pakai definisi mahal murah, itu yang kadang-kadang, sini saya mau jelasin juga, ada yang namanya cheap trap, jebakan murah. Jadi kita pertama beli misalnya karena murah di 100. Kalau itu harga turun lagi 90, pasti kita jadi lebih senang lagi. Kalau di 100 saja senang karena murah, apalagi kita beli 90. Dan ini kadang menyelamatkan kita. Beli lagi di bawah, average kita turun, begitu naik kita cuan double. Tapi hal yang sama juga kita lakukan seperti itu, bisa jadi kiamat juga untuk portofolio kita. Karena kita udah doublein risk kita di situ. Jadi untuk average down saya nggak menyarankan. Yang saya sarankan adalah, pertama, kenapa trading tanpa plan? Mendingan dibenerin itu. Trading dengan plan, dan kemudian kalau misalnya emang udah jatahnya kena cut loss di titik SL, cut loss aja. Jadi nggak nyaran average down. Nggak pernah juga lagi sekarang. Oke, jadi intinya planning tuh di awal. Jadi udah Di tahu awal. pasnya Benerin di di mana awal. gitu ya. Ya. Oke, siap. Thank you Coach. Ini juga ada lagi nih. Ini cukup banyak pertanyaannya nih ya. Jadi Ya, dipilihin aja. ya ini maksudnya ini cukup banyak pertanyaan yang aku mau bacain. Jadi dari Rizal Fauzi gitu. Maksudnya mirip-mirip gitu pertanyaannya Coach. Jadi Coach Aldo, jika trading plan sudah di-set dan sudah ditentukan titik SL, ya, hanya saja saham tersebut turun dan titik SL tersebut terlewat. Apakah jual rugi di harga di bawah SL atau menunggu titik SL kembali yang sudah ditentukan? Nah itu tuh mungkin kelewat kali ya, itu gimana tuh? Pas dari Rizal nih. Kalau kelewatnya cuma 1%, 2%, saya pribadi sih langsung cut loss saja. Karena saya ini kan tradingnya risk to reward ratio tadi ya udah jelasin bagus. Jadi saya nggak masalah sih sama cut loss. Saya juga di bulan Mei ini ada beberapa cut loss, karena kadang-kadang nggak sabaran juga ya, karena kena fear of missing out juga. Tapi saya nggak masalah karena saya yakin nanti di next opportunity begitu cuan, kan kita settle cuan itu kan 10-20%. Jadi it's okay untuk cut loss misalnya 3%, 4%. Jadi misalnya udah turun di bawah titik SL-nya, kalau belum jauh mungkin masih bisa ditunggu untuk nggak terlalu jauh lagi. Ada pantulan naik, jual. Tapi kalau misalnya udah terlalu jauh, mungkin itu bukan kelewatan stop loss ya, mungkin emang males cut loss di awal ya. Jadi seperti itulah. Oke, jadi kalau tadi masih 1%, 2%, cut loss saja gitu ya, Coach ya. Kalau dari Coach pribadi tadi. Oke, ini dari Yoga Pratama, Coach mau tanya, cara melihat saham yang lagi uptrend dari indikator MA gimana? Uptrend dari indikator MA. Oke, uptrend ini dibagi lagi nanti, ada short term uptrend, ada middle term uptrend, ada long term uptrend. Kalau untuk mau tahu uptrend itu dari, misalnya mau lihat dari sisi long term, harga di atas MA 100 dan 200 itu long term. Contoh, bisa kalian catat nih ya, yang lagi long term uptrend, GZCO, ESA, kemudian ada juga PTBA. Kalau PTBA udah di pucuk atas ya, itu long term uptrend juga karena harganya di atas MA 100 dan 200. Itu untuk long term.
Kalau untuk middle term-nya itu bisa pakai MA 50 dan 100 atau enggak dikecilin lagi. Ini ya apa namanya? Bisa diedit masing-masing ya, suka-suka aja. Tapi saya sendiri pakai MA 100-200 karena saya perlu long term-nya itu arah atas. Nanti saya tinggal cari titik-titik oke-nya supaya nanti bisa in dan ngikut cuan di long term uptrend seperti itu. Oke. Kalau untuk menghindari saham yang false breakout gimana tuh, Coach? Nah, menghindari nggak bisa karena sebelum breakout kita nggak tahu nih ini kalau breakout nanti ini false atau beneran breakout. Pertama nggak tahu, tapi kalau meminimalisir loss yang false breakout itu bisa. Kita bisa lihat bid offer. Karena saya sih 80% yang lihat bid offer kayak gini ya, simple. Kadang misalnya breakout, kemudian dia nanti bidnya itu overall-nya, totalnya bidnya itu lebih tebal dibanding offernya. Itu biasanya nanti akan turun dan kena stop loss saya. Saya pribadi seringnya praktekin kayak gitu. Habis saya beli nih, karena breakout saya beli. Kan dari awal kita nggak tahu nih, false atau enggak. Gitu kan. Kita beli, set. Kemudian dia tuh nggak langsung lari kencang ke atas, di area beli aja mondar-mandir, kemudian bidnya lebih tebal dibanding offernya, kemudian arah bawah gitu, 1%, 2% turun, saya cut loss duluan biasanya gitu. Contoh kemarin ESA, begitu saya beli di breakout, kemudian dia bidnya lebih tebal, saya keluar lebih dulu, minus 1% aja, kemudian dia turun bawah lagi, walaupun sekarang balik atas lagi ya. Seperti itu. Oke. Ini mungkin terakhir pertanyaan untuk Coach Aldo nih. Tadi minta tolong diulang kriteria screening karena kayaknya kecepatan banget. Tadi aku baru datang Mas Effendi gitu. Oke, dicatat ya. Kalau saya tapi otomatis pakai aplikasi Data Saham Indonesia, mungkin teman-teman ada tools yang lain, tapi kriterianya adalah harga di atas EMA 100 dan 200. Nah, kan dicatat harga di atas EMA 100 dan 200. Harga juga di atas exponential moving average 20. EMA ya, EMA. Tadi yang pertama tadi simple moving average, yang kedua EMA. Kemudian RSI di atas 45. Dah, itu kalau benar screeningnya pasti nanti yang akan muncul adalah saham uptrend, dan itu silahkan dikulik-kulik lagi sendiri. Di mana kira-kira nanti titik entry-nya, maunya di breakout, di support, bebas. Yang penting itu kriterianya. Oke. Thank you Coach Aldo. Waduh, banyak banget. Banyak banget sebenarnya yang bertanya ya di kolom chat. Tapi aku coba mau pindah dulu ke trainer kita, Kak Piona. Mungkin ada pertanyaan. Tadi di sini ada dari Mas John Trade. Mungkin udah dijawab sedikit di kolom chat, tapi bisa diperjelas lagi ya. Mungkin dari dari trainer kita, apakah di OCBC Sekuritas ada tools analisa teknikal kah, Kak? Ada dong, Kak Varian. Jadi sudah ada tools charting supaya bisa support analisa teknikalnya. Juga kita ada equity sales yang bisa assist. Terus tim research kita juga biasanya kasih beberapa trading ideas berdasarkan analisa teknikal ya, supaya bisa jadi masukan, dan ada kelas-kelas pelatihannya juga untuk bisa diikuti supaya skill analisa kita bisa upgrade terus. Oke, tuh jadi ada ya Mas John tadi ya. Dan di sini juga ada dari Kak Bella ya. Kak Piona tadi katanya ada free 3 lot saham. Buat aku yang masih belum punya saham, boleh klaim kan Kak? Kak, caranya gimana? Tadi kan sahamnya udah dikasih tahu ya, saham Sido. Tadi di sini juga Kak John juga tadi nanya lagi itu juga tuh. Itu gimana tuh? Tadi boleh dikasih tahu lagi untuk 3 lot sahamnya, terus gimana caranya klaimnya gitu. Oke, boleh banget ya klaim. Jadi simpelnya Sobat Menyala tinggal buka aja rekening Nyala dengan kode tertentu di syarat dan ketentuannya. Nanti kalau rekening Nyalanya sudah buka, tinggal buka RDN-nya di Bank OCBC NSP. Untuk pembukaan rekening dana nasabahnya tidak perlu ada biaya minimum deposit. Jadi langsung aja intip kolom chatnya untuk tahu syarat dan ketentuannya. Tapi nggak susah sama sekali kok, gampang banget, simple. Gampang, simple. Tadi jangan lupa buka
nyala, terus buka RDN, mendapatkan 3 lot saham SIDO, tuh langsung ya buat adik Kabela untuk yang pemula langsung dikasih keluar dari kelas Financial Fitness Class kita hari ini menjadi investor muda. Waduh, mantap banget. Oke. Thank you Coach Aldo dan Kak Piona untuk trainer kita hari ini, tapi aku boleh next dulu. Gitu, slide-nya. Ya, boleh next. Nah, ini juga ya, tadi kan banyak banget, tadi udah screen capture. Aku yakin lah, percaya udah screen capture untuk mendapatkan hadiah yang pertama. Ini hadiah yang kedua tadi. Akan mendapatkan 2 tas menyala dari Moonstore ya. Ini eksklusif. Ini bahannya juga kita impor. Wah, jadi udah bagus banget nih. Ini jarang ada yang punya. Nah, gampang banget kuis berhadiah. Pertanyaannya, kamu bisa mendapatkan free 3 lot saham SIDO tadi ya dengan cara apa? Gitu. A, download dan buka rekening via One Mobile. B, download One Mobile aja. C, cukup ikut kelas Ruang Menyala. Nah, itu cara menjawabnya gampang. Follow IG @ruang menyala dan DM langsung jawabannya ya. Download dan buka rekening kayaknya yang A ya. Kayaknya nih, tapi ya udahlah. Tapi kalau kalian nggak percaya sama saya, nggak apa-apa. Kebetulan saya orang dalam. Jadi langsung follow IG langsung jawab di DM gitu ya. Udah dikasih tahu tadi 2 orang lumayan dapat tas ini, jarang-jarang banget nih ngeluarinnya. Karena ini keluarinnya cuma di kelas ini. Gitu. Rame tuh ya. Thank you Nyala Badiku ya. Oke, boleh next lagi. Nah, jangan lupa juga kalian tadi udah dijelasin bahwa cek kesehatan finansial kalian ya. Tadi apalagi kalau udah menuju trading for living. Nah, itu kita biar tahu juga di sinilah. Langsung di-scan langsung. Oke, boleh next. Ini for free semuanya. Boleh next. Halo. Iya, nggak apa-apa. Mungkin emang lagi sinyal-sinyal yang bisa begitu. Nah, ini dia. Mau ngingetin lagi ya. Dapatkan konsultasi gratis 101 ya senilai 1,5 juta rupiah dengan caranya screen capture, share IG story dan tag @ruangmenyala dan tag @swingtradingindo. Itu mendapatkan ini. Seru banget, ini gampang banget. Jadi ayo. Apalagi banyak banget keseruan-keseruan lainnya untuk next class. Boleh next juga. Nah, aku udah kasih tahu. Nah, ini next Financial Fitness Class. Jadi coach kita tuh banyak banget. Nah, ini salah satunya Coach Aldo juga coach yang join di kita di 2022. Nah, begitupun ini. Next-nya ada Coach Mary Riana sama ini juga baru join di coach kita di 2022 di kelas 31 Mei 2022. Jamnya sama ya. Temanya bagus nih. Wanita harus punya 3M. Manners, mandiri, mapan. Mantap ya. Caranya langsung daftar di www.ruangmenyala.com atau cek juga di Instagram kita @ruangmenyala. Jadi harus nonton ya biar seru. Boleh next. Nah, ini juga thank you banget buat Coach Aldo yang sudah hadir untuk memaparkan kelas hari ini. Sangat bermanfaat sekali. Tadi sampai banyak yang nanya. Ini juga salah satu kelas yang paling banyak, emang sekitar 20-an ini yang nanya ya kalau kita lihat dari Q&A, lebih malah. Itu tadi udah banyak yang dibacakan, tapi udah tadi digabung. Thanks juga buat Kakak Piona. Thanks ya Coach Aldo dan Kakak Piona trainer kita hari ini. Semoga sehat. Juga Mas Varian dan Kak Piona dan juga teman-teman yang hadir di sini ya. Oke, thank you banget semuanya. Thank you. Semoga sehat. Semoga kita ketemu lagi dengan pemaparan dari Coach Aldo dan trainer kita Kak Piona. Thank you Coach dan Kak Piona. Oke. Thank you. Aku juga say thanks juga buat Sobat Menyala semua. Semoga kalian sehat semua karena biar financially fit ya. Jadi biar fisik fit dan financially fit. Oke, sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di Financial Fitness Class selanjutnya. See you next class. Bye-bye.